Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat dini hari, teman-teman. Hari ini saya mau lanjut lagi bikin video untuk animasi VRM menggunakan Unity ya. Jadi kita akan fokus dulu ke animasi. Nanti gimana caranya kita bikin karakter VRM, saya coba bikin video terpisah ya. Saya akan fokus dulu ke animasinya saja. Jadi, seperti biasa ini pastikan, Anda sudah mengaktifkan Unity, udah bikin new project ya. Nah kayak gini, project-nya kosongan dulu nggak apa-apa. Kemudian, kita akan menggunakan Jetchill. Buku Jetchill-nya jangan lupa, Jetchill-nya di bit.ly/Jetchill-nya Z-nya huruf besar, Jetchill 101. Kita akan banyak pakai buku ini teman-teman, karena nanti semua materi-materi, skrip atau penjelasan sebagian juga akan saya pasang di sini biar nggak pusing. Soalnya kalau banyak materi di tempat-tempat lain suka bingung saya. Oke, kita akan ngomongin karakter ya. Karakter kita akan bikin animasi. Sekarang di video ini kita akan fokus membuat animasi untuk karakter VRM. VRM itu adalah karakter untuk apa namanya, VR, virtual reality, aplikasi virtual reality. Oh, mana ini VR-nya? Avatar, bentar, kayaknya di bawah. Nah, avatar controlling ya, halaman 239. Masih halaman 239 di video ini. Nah, VRM adalah singkatan dari Virtual Reality Modeling Language, VRM. Oh, VRM, Virtual Reality Modeling. Atau juga Virtual Reality Markup Language. Ya, pokoknya buat VR lah ya. Di sini saya punya beberapa contoh yang sudah saya buat dengan menggunakan VR Viroid Studio. Nanti kita akan melakukan proses pembuatan karakter nanti ya. Justru sekarang kita terbalik, kita akan animasikan dulu, baru nanti bikin karakternya di video yang terpisah. Di bagian bawah sini ada avatar Google Drive, Anda bisa klik. Di sini saya sudah siapkan sebetulnya 2 karakter yang sudah jadi ini. Di sini ada karakter VRM male dan VRM female, sudah dibikin ya. Jadi ini saya langsung download aja. Saya klik download untuk VRM male. Nah, cuman masalahnya teman-teman, Unity tidak memahami ekstensi VRM. Jadi kalau Anda langsung drag ini ke Unity, pasti nggak jalan. Karena VRM itu bukan format yang bisa dikenali sama Unity. Jadi kita harus menginstal terlebih dahulu pluginnya. Nah, di sini saya sudah siapkan juga nih. Untuk menjalankan file VRM di Unity membutuhkan plugin. Nah, ini saya sudah simpan juga di drive terpisah. Filenya, nah ada 2 lagi saya lupa nih. Bentar ya, cap, cip, cup, kembang, kuncup. Versi 0 aja lah ya. Kalau versi 0 nggak jalan, baru kita pakai versi 1. Kita download juga ini. Nah, jadi karena VRM itu bukan file ekstensi yang dikenali sama Unity, jadi langkah pertama sebelum mengimpor karakter, impor dulu pluginnya. Nah, kira-kira gitu. Ini saya udah download belum? Loh, kok belum? Woi, download woi. Klik. Kok dia diam-diam baik ya? Apa dia belum ngopi? Nah, kan baru muncul.
Berarti udah ngopi dia sekarang. Oke. Teman-teman, lihat di sini kita punya, ekstensi yang, mungkin baru juga buat Anda semua, yaitu titik Unity Package. Nah, jadi biasanya kalau yang baru-baru di Unity taunya kan titik, JPG, titik OBJ, titik FBX. Nah, ini ada satu ekstensi baru namanya Unity Package. Unity Package ini mirip seperti zip, zip atau RAR. Jadi membungkus, loh ada 2 kali lagi. Membungkus, file seperti zip atau RAR, tapi khusus, kodeknya itu punya Unity. Jadi kayak, zip versi Unity lah kira-kira ya. Kita akan coba drag yang Unity, VRM ini versi 0. Saya drag, Alt Tab, simpan. Jadi nanti dia akan melakukan, ini kan ada tulisan tuh, preparing package. Preparing package itu kalau istilah di Rarna mencoba meng-unrar. Nah, di sini nanti ada beberapa file nih. Kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah UniGLTF. GLTF itu singkatan dari Graphic Library TF. TF-nya apa ya? Transfer format kali. Meren. Terus yang kedua, nah kita butuh ini sebenarnya, VRM, Virtual Reality Model. Ini nanti setelah ini diinstal akan membantu si paket VRM-nya ter-unzip. Nah, ini mainnya zip. Kalau sudah ada 3 ini, UniGLTF, VRM sama VRM shader kita impor. Kita impor dulu. Ini sekitar 30 detikan lah. Enggak lama harusnya. Lebih dong. Oh, berarti emang laptopnya ya. Jadi pastikan laptopnya Anda sudah lunas. Sudah lunas. Sudah siap untuk menerima file-file ini. Iterasi kedua, oh ternyata belum beres, teman-teman. Jadi proses impor Unity package itu berbeda-beda ya. Ada yang begitu diimpor cepat, ada yang diimpor lama, dan ada beberapa Unity package yang kecil ukurannya, tapi iterasinya berkali-kali. Ini kayak ini. Oke ya. UniGLTF sudah, VRM sudah, VRM shader sudah. Nah, sekarang kita akan coba mengimpor tadi karakter dari VRML yang udah saya download, tapi supaya rapih teman-teman, seperti biasa jangan jorok ya. Kita siapkan folder, klik kanan, create folder, saya kasih nama karakter. Nah, jadi nanti kita ngedrag si karakternya ke folder ini, supaya jangan jorok. Mana tadi? Ini ya. Ini kan ada VRM Male nih. Nah, VRM Male. Tuh, nggak bisa. Harus pakai Alt Tab. Oke. VRM yang sudah di-download, di-drag langsung masukin ke dalam Unity dan pastikan ngedragnya ke foldernya. Karena VRM ini begitu masuk ke dalam Unity, dia akan kayak diekstrak. Jadi modelnya 3 dimensinya diekstrak, teksturnya diekstrak gitu. Jadi pabalatak kalau misalnya nggak disimpan di dalam satu folder. Kita coba tes. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. Dari satu file VRM akan diubah menjadi beberapa folder. Ada mail, ada ini, ada avatarnya. Avatar itu biasanya tulang buat animasi kalau saya nggak salah ya. Ada blend shapes. Nah, blend shapes ini buat wajah, material, gambar-gambar, mesh, daging, tekstur ini buat kulit dan baju. Nah, coba kita drag langsung. Nah, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi secara default beginilah caranya Anda mengimpor karakter VRM ke dalam Unity. Jadi langkahnya 2.
Masukin dulu pluginnya, baru dimasukin VRM-nya. Seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita main-main langsung dengan karakter, kita ukur dulu tingginya. Karena ini yang fatal soalnya. Oke. Tinggi satu kubus di dalam Unity adalah 1 meter ya. Jadi ini kalau kita ukur dengan kubus, sepertinya orang ini ya sekitar 180 cm lah tingginya ya. Karena dia tingginya 180 cm, artinya secara tinggi badan dia sudah layak sebagai manusia. Jadi di dunia Unity juga cocok. Jadi artinya tingginya udah pas, nggak perlu lagi Anda kecilin atau gedein. Karena secara ukuran tingginya udah mirip. Udah cocok banget lah. Oke, terus kita akan coba cek tulangnya, teman-teman. Ini kalau Anda pernah nonton video saya yang sebelumnya yang FBX pakai Naruto, itu agak sedikit berbeda susunannya, tapi mirip-mirip polanya. Di sini ada objek-objek yang istilahnya objek statis, dan ada yang satu game objek yang isinya tulang. Nah, kalau di Mixamo namanya Mixamo Rig Hips. Nah, kalau ini namanya root. Nah, agak beda tapi sebenarnya sama aja. Kita lihat hips, ada spine, ada upper leg. Upper leg ada L upper leg, ada L sama R upper leg. Terus di sini ada spine. Nah, spine ya seperti biasa. Spine, cara ngeceknya spine di gini. 1, 2, 3. Nah, ini bisa sampai begini, sampai dia koprol ya. Ini bukan koprol sih, ini jadi kayak setan nih nanti. Main dulu lah, kasihan. Oke, jadi secara pertulangan, secara rigging dia sudah benar. Ini udah bisa bergerak kiri kanan gitu kan. Oke, ini sudah diyakinkan dia sudah punya tulang dan sudah bisa beranimasi. Tambahan lain untuk karakter VRM ini memang agak keren sih. Jadi VRM ini selain dia punya rigging di bagian tubuh ya, dia juga punya rigging di bagian rambut katanya. Cuman saya nggak tahu gimana cara ininya ya. Dia punya rigging di bagian rambut, coba head. Oh, ini ada hairnya nih. Nah, ini ada hairnya. Oh, kalau lagi kena angin, sheng gitu ya. Ini luar biasa. Ini tidak ada di Mixamo. Di Mixamo itu nggak ada animasi rambut. Nah, jadi ini artinya di dalam 3 dimensi semua animasi itu harus ada tulang. Harus ada tulang baru bisa melakukan animasi. Kalau yang di VRM ini rambutnya itu dikasih tulang ya. Memang secara logika rada aneh. Rambut kok dikasih tulang, tapi dalam animasi memang begitu. Rambut ada tulangnya sehingga dia bisa beranimasi. Nah, kayak gini. Oke, itu yang kedua ya, yang menarik dari VRM. Yang ketiga adalah blend shape. Blend shape itu adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajahnya si karakter apa tuh VRM di mana ya? Kok nggak ada sih? Pastinya ada kok. Coba saya gedein dulu ya. Nggak kelihatan. Only permission. VRL blend shape. Oh ini enable when playing. Waduh, kenapa enable when playing ya? Nggak apa-apa sih. Saya coba ini aja. Game object align with view. Waduh, deketan. Game object align with view. Nah, ini. Karena katanya blend shape-nya enable when playing. Jadi kita harus play dulu untuk mengecek apakah dia benar-benar
punya blend shape. Blend shape itu jadi ekspresi muka. Mana tadi? Nah, ini teman-teman ya. Di blend shape avatar ini sudah ada banyak sekali pilihan. Mulai dari AIOEO, Blink, L, Angry, Joy, bla 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 gitu. Kalau misalkan saya kasih A, nah dia mulutnya terbuka A gitu kan. Kalau I kok nggak muncul mukanya? Mulutnya. Ini kelihatan nggak sedikit gitu ya. Saya coba pakai ini deh, pakai scene. Biar kelihatan mukanya. Align with view. Ya, terlalu dekat ya. Align with view. Align with view. Nah, segini lebih dekat dikit. Mana tadi? Itunya. Oh. Oh. Oh, kok kayak gini mangap juga dia. Oh, kalau gimana? IOEO, kemudian the blink. Blink itu adalah ngedip ya. Ngedip dua mata, ini blink. Tidur dia. Kalau L berarti satu mata. Nah, gini. Kayak kelilipan ya. Ini kalau R gini. Kelilipan. Angry, ini ada ekspresi angry marah. Marah kok kayak gini sih. Ini kok nggak kayak marah. Ini, aduh. Oke lah, anggap dia marah teman-teman. Fun. Fun kayak yang lagi ngantuk. Oke. Joy, senang. Kalau ini bener nih, Joy nih. Ini bener. Ini bener. Ini ekspresinya Joy. Saya setuju kalau ini Joy ya. Sorrow. Sorrow itu sedih. Oh iya. Aku ditinggal mantan. Iya, iya bener. Ini cocok ya. Sorrow. Surprise. Oh, bagus. Oh, kaget gitu kan. Look up. Apa look up? Nggak ada apa-apanya. Look down. Ya, ya oke lah. Oke teman-teman, kayaknya cuma beberapa aja yang kelihatannya cukup sesuai gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa karakter dari VRM ini punya kelebihan dibandingkan dengan karakter yang kalau dibuat menggunakan beberapa eh, karakter generator. Nah, nanti saya juga akan coba bahas beberapa karakter generator yang mungkin bisa menjadi alternatif pembuatan karakter. Oke, sekarang bagaimana caranya kita melakukan animasi dengan VRM. Nah, ini teman-teman perhatikan di video sebelumnya waktu saya masih bikin Naruto, ya Naruto itu kan kita masukin dulu ke Mixamo tuh. Kenapa Naruto dimasukin dulu ke Mixamo? Karena Naruto belum punya tulang. Masih ingat? Kalau belum ingat, kalau belum ingat. Kalau lupa lagi, bisa nonton video sebelumnya ya. Jadi, Naruto dimasukin ke Mixamo untuk mendapatkan tulang. Sementara karakter VRM ini udah punya tulang. Jadi, dia nggak perlu sebenarnya dimasukin ke Mixamo untuk mendapatkan tulang. Yang dia perlukan adalah mendapatkan animasi. Nah, jadi hari ini kita akan coba mengambil animasi dari Mixamo. Bentar, ininya saya ke Mixamo lagi ya. Saya coba masukin ke Mixamo di sini. Dan animasinya adalah saya akan menggunakan animasi yang kemarin, yang di video Naruto-nya sudah ada, yaitu animasi apa? Animasi Gangnam Style ya. Animasi Gangnam. Nah, kita akan gunakan animasi ini. Animasi Gangnam Style dan saya sudah download animasi Gangnam Style ya. Anda yang belum download silahkan download. Download animasi Gangnam Style mana nih? Ini nih, Naruto model Gangnam Style. Ini akan saya coba download.
saya impor ke Unity. Di sini aja. Oke, ini animasinya udah saya download ya, masukin ke Unity. Dia bentuknya adalah sudah beranimasi, tapi jangan lupa animasi yang dimasukin dari Mixamo. Saya geser dulu ya. Animasi yang dimasukin dari Mixamo biasanya generik. Rig-nya masih animation type generic. Ini harus kita ganti jadi humanoid. Apply. Kemudian animationnya jangan lupa loop time. Apply juga. Oke, berarti sekarang animasi Naruto-nya sudah humanoid dan karakter ini sudah punya rigging humanoid. Yang belum adalah kita gabungkan dengan animator controller. Kita bikin animator controller, klik kanan, create animator controller. Animator. Saya bikin animator. Saya double klik, kemudian saya masukin animator. Saya masukin Naruto yang Gangnam Style. Oke. Yang kotak-kotak ini, jangan lupa yang kotak-kotak ini namanya state ya, animation state, state. Warna oranye menunjukkan berarti ini adalah animasi default yang akan dijalankan pertama. Nah, di sini teman-teman saya mau pindah lagi ke sini. Saya mau menggabungkan animator dengan VRM. Jadi kalau teman-teman ingat ya, animasinya animasi Naruto dimasukin ke animator ini, ya kan? Jadi yang di animator ini isinya adalah animasi punya Naruto. Dan kita akan gunakan animasi Naruto, tapi karakternya bukan Naruto gitu. Ini kita drag sini. Jadi animator itu berisi banyak animasi dan selama karakternya tipenya humanoid, maka animasi itu bisa dipakai bareng-bareng. Walaupun animasinya punya Naruto, walaupun karakternya Naruto, tapi begitu masuk ke animator controller dan animator controllernya dipakai sama si ini, maka dia pun akan bisa mengikuti animasi yang sama. Ini saya coba ambil dari sini ya. Align with view. Coba kita play dulu. Nah, dia sudah apa tuh namanya? Sudah beranimasi. Agak sedikit aneh sebetulnya animasinya, teman-teman. Nanti saya coba jelasin ya. Kita akan coba bandingkan animasinya dia dengan animasinya si Naruto ya. Saya coba masukin Naruto nih yang asli nih. Nah, kebetulan yang Naruto ini kan nggak ada ininya ya, nggak ada apa tuh? Nggak ada tekstur. Oke, nggak apa-apa lah ya. Ini walaupun nggak ada teksturnya, tapi dia punya tapi nggak enak ya kalau nggak ada teksturnya nih. Saya coba masukin aja lah ya teksturnya si Naruto ya. Mana nih Naruto tadi? Naruto. OBJ Naruto. Nah, Naruto. Naruto-nya saya masukin tekstur mukanya dan matanya. Salah. Mukanya dan matanya. Oke. Oke, kemudian ini ada Naruto-nya butuh juga animator controller. Kita akan pakai animator yang sama. Nah, jadi ini Naruto menggunakan animator controller namanya animator. Ya. Kemudian si VRML ini menggunakan animator controller
namanya animator sama. Jadi mereka berbagi animasi yang sama dengan animator controller yang sama. Ini saya coba. Oke, kita lihat keduanya harusnya sama-sama berjoget Gangnam Style. Dan teman-teman bisa melihat walaupun sama tapi ada perbedaan gerakan dari keduanya ya. Ada yang nyadar nggak? Nah, Naruto ini lebih lincah cara jogetnya. Bukan karena dia ninja sebenarnya, tapi ada satu settingan di dalam Naruto yang memang secara default berbeda dengan karakter yang VRM. Nah, apa itu? Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat kalau secara apa ya, secara komponen Naruto cuma punya 2 komponen, Transformer sama Animator. Sementara VRML banyak banget. Nah, supaya nggak pusing, kita kecilin aja yang kita nggak pakai ya. Ini saya kecilin semua. Kita cuma akan ngebandingin yang ini aja. Komponen animator. Nah, coba teman-teman perhatikan komponen animatornya Naruto dengan komponen animatornya VRML. Animatornya sama, ya kan? Karena jadi teman-teman kalau misalkan udah masukin suatu objek, suatu apa ya, variabel atau parameter ke dalam inspektor untuk ngecek ini bener nggak sih yang kita masukin yang mana, silahkan diklik namanya. Nanti pada saat diklik namanya akan muncul kuning-kuning ngambang tuh di sini. Kuning-kuning ngambang ini nunjukin bahwa yang kamu masukin tuh yang ini loh gitu. Kuning-kuning ngambang ya. Kita lihat yang VRML. Begitu saya klik yang animator, dia muncul kuning-kuning ngambang yang sama. Berarti mereka sama-sama kuning dan ngambang yang itu. Terus yang kedua adalah avatar. Kita klik avatarnya. Avatarnya beda nih karena si Naruto mah pakai Naruto model yang ini ya avatarnya ya untuk pergerakannya. Kalau si Mel avatarnya beda juga karena secara pertulangan, secara mesh juga beda. Yang beda banget adalah ini, apply root motion. Nah, kalau yang VRML tidak ada apply root motion. Jadi root motion itu adalah sebuah fungsi untuk membuat karakter itu bergerak apa ya, mengikuti gerakan animasinya. Jadi si tulangnya itu memang kalau animasinya harus bergerak ke kanan, dia akan bergerak ke kanan. Sementara kalau apply root motion, dia akan membuat posisinya tetap di tempat yang sama, walaupun dia gerakannya beranimasi, tapi secara posisi dia tetap di titik nol gitu. Kalau kan namanya juga root motion ya, motion itu kan gerakan. Jadi kalau karena animasi Gangnam Style ini kan bukan diam di tempat, dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai root motion nanti agak aneh jogetnya karena dia tetap di titik yang sama. Biasanya root motion tidak kita centang ketika kita mau bikin game. Biasanya ya beberapa script begitu karena animasi yang dipakai adalah animasi jalan tapi diam di tempat. Nah, animasinya memang sengaja dibikin diam di tempat agar pada saat kita pencet WASD atau pencet maju kiri kanan atas bawah itu karakternya akan berpindah posisi tergantung inputan user. Nah, ini perbedaan kenapa si apply root motion ini bisa ada 2 pilihan. Kalau mau bikin film animasi, mending dicentang sekalian. Karena biar animasinya bergerak sendiri otomatis dan dia karakter bebas bergerak mengikuti animasi yang udah disiapin. Tapi kalau mau bikin game, kalau mau bikin karakter yang bergerak, disarankan jangan dicentang karena supaya karakternya nanti bisa bergerak sesuai dengan inputan user. Walaupun sekarang sudah ada juga script yang mengakomodasi apply root motion ya. Jadi walaupun dia apa tuh? Walaupun dia diinteraksi oleh user, dimajuin atau digerakin sama user, ininya masih bisa mengikuti gerakan animasinya. Ini biasanya kalau sudah animasi karakternya udah mulai aneh-aneh kayak loncat pagar terus
manjat tembok, naik kayak gitu, itu udah susah lah animasinya udah nggak mungkin, non root motion. Jadi biasanya kalau game-game kelas, atas biasanya udah pakai apply root motion dan codingannya sudah luar binasa, susah susah diungkapkan dengan kata-kata aja pokoknya. Oke teman-teman, ini adalah, video tentang, pergerakan animasi dengan menggunakan VRM ya. Nanti saya coba bikin beberapa video lagi untuk, bagaimana kita membuat karakter-karakter ini. Jadi ini silakan teman-teman hayati, dihayati, dihayati, diratapi, dan nanti silakan coba dipraktekkan masing-masing di rumah ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, mungkin itu dulu, video dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record ya.